Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini kira-kira siapa yang energinya ketangkep pada readingan? Check it out. Kartu yang pertama keluar adalah King of Wands. Ada seseorang di dalam hidup kamu yang sangat atraktif, good looking, passionate, bahkan mungkin juga seksi. Meskipun kartunya King, ini bisa untuk laki-laki maupun perempuan. Kamu mungkin tertarik padanya karena parasnya, gaya bicaranya yang memikat. Kalau kamu ngobrol dengannya, mungkin kamu akan merasa kelepek-kelepek. Seperti ada unsur hypnotize. Dia mampu memikat lawan bicaranya melalui bahasanya. Dia mungkin tipikal orang yang suka rapi, atau jika dia perempuan, dia hobi dandan. Dia peduli dengan penampilan. Intinya kalau dilihat dari kepala sampai kaki, bisa dengan mudah membuat orang kepincut. Tetapi hati-hati, tipikal orang seperti ini diminati oleh banyak orang, bukan kamu saja. Bahkan umumnya mereka itu player. Dipertegas dengan keluarnya kartu kedua, Six of Pentacles. Dia ini tipikal orang yang suka berbagi hati kepada orang lain. Nggak bisa dengan satu orang aja. Tipikal orang yang suka mendapatkan banyak perhatian dari semua orang. Attention seeker. Dia sadar betul bahwa banyak yang menyukainya. Maka tak jarang mempunyai sisi kesombongan, agak-agak narsis. Kalau yang aku lihat sih di sini kamu adalah orang yang diabaikan. Kamu mungkin sudah berupaya untuk mendapatkan perhatian darinya, bahkan sampai seperti memohon perhatian darinya. Tapi dia abaikan. Dia nggak peduli. Kenapa? Karena dia sedang sibuk memperhatikan yang lain. Nggak kamu aja yang memperhatikan dia. Dia sedang cari-cari mana yang terbaik menurutnya. Kamu bahkan gak dianggap apa-apa. Dia belakangin semua waktu yang kamu curahkan untuknya. Perhatian kamu, perasaan kamu, cinta kasih kamu. Mungkin kamu sudah banyak mengalami kesedihan, juga sudah berjuang untuk menjaga koneksi ini agar tetap berjalan. Tapi akhirnya kamu sadar hanya kamu sendiri yang menjalankan koneksi. Kamu dealing dengan manusia imajinasi yang hanya ada dalam ingatanmu, dalam pikiranmu. Nggak pernah ada secara fisikal untuk kamu. Lalu keluar kartu yang ketiga, Ten of Wands in the reverse. Kamu sudah tidak sanggup lagi menahan beban perasaan kamu. Ada begitu banyak rasa sakit, kekecewaan, pengabaian, pengkhianatan yang harus kamu tanggung sendiri dalam koneksi kamu dengan orang ini. Kamu bahkan sudah terlalu letih menanggung semua ini seorang diri. Kamu mungkin mengharapkan sedikit perhatian darinya untuk peduli terhadap koneksi ini, sehingga bisa mengurangi sedikit beban yang kamu rasakan. Tetapi apa yang kamu dapatkan, dia sama sekali tidak peduli. Keluar kartu Ten of Pentacles. Kamu mungkin menginginkan sebuah hubungan yang serius dengannya, yang berkomitmen, yang tulus, yang equal take and give. Tetapi ternyata yang kamu jalani hanyalah one-sided love. Cintamu bertepuk sebelah tangan, yang gak membuahkan apa-apa. Sebenarnya kamu itu udah tahu dia itu punya banyak opsi. Dengan daya tarik yang sedemikian rupa itu, tetapi kamu masih berharap bisa menjadi sesuatu yang spesial di hatinya. Ini orang mata keranjang. Dengan banyaknya opsi yang dia miliki, dia tuh gak sempat fokus kepada satu orang aja. Bosan sama si A, lari ke B, bosan sama B, lari ke C, begitu terus. Kamunya yang kasihan. Kamu bahkan memanifestasikan hidup bahagia sampai menua bersama dengannya. Tapi pada akhirnya kamu sadar seakan itu semua hanya mimpi. Capek hidup di alam mimpi. Kartu berikutnya adalah Knight of Swords. Kamu mungkin dulu terlalu tergesa-gesa memutuskan untuk menjalani koneksi ini. Kamu tidak pakai pikir panjang. Begitu aja jatuh cinta. Dan saat udah jatuh cinta, kehilangan logika. Hanyut dalam perasaan. Akhirnya tenggelam dalam kesedihan. Bahkan mungkin yang terjadi adalah kamu sendiri yang mempunyai perasaan yang begitu dalam kepadanya, sementara dia mungkin gak pernah bilang apa-apa ke kamu. Hanya nge-breadcrumbin kamu aja. Lihat gimana ekspresi kamu di kartu yang berikutnya, Seven of Pentacles. Kamu terus berusaha menyirami koneksi ini. Ibarat kamu menanam pohon, kamu sendiri yang mulai dari bibit, menanam, merawat, menyiram, berharap akan tumbuh dan membuahkan hubungan yang bahagia seperti harapan kamu. Tapi hanya kamu sendiri yang giving, caring, nurturing, sementara dia, orang yang kamu dealing, tidak memberikan apapun, tidak berbuat apapun terhadap koneksi kamu dengannya. Serasa seperti one-sided.
Dan kamu pun hanya bisa menahan kesedihan. Kartu berikutnya adalah Nine of Wands. Kamu berusaha untuk bangkit dari keterpurukan, menghadapi semuanya. Kamu berusaha untuk tetap kuat seorang diri, menghadapi semua perlakuannya yang deceptif, serta perlakuan orang-orang di sekitar kamu yang tidak menyukaimu, menjalin koneksi dengannya. Orang-orang itu adalah termasuk orang-orang yang membenci hubungan kamu dengannya. Hater, yang selalu berusaha merintangi perjalanan kamu. Tetapi pada akhirnya kamu berhasil bangkit kembali dan take action. Untuk keluar dari keterpurukan, kamu kumpulkan semua sisa-sisa kepingan hati kamu, dan kamu healing untuk melanjutkan hidupmu. Berikutnya adalah kartu Six of Cups. Kartu ini bisa diartikan bahwa koneksi kamu dengan dia adalah koneksi past life. Makanya saat kamu ketemu dengan dia, kamu merasakan ada tarikan energi yang membuat kamu selalu tertarik kepadanya. Kamu mungkin masih sering mengingat tentang memori masa lalu kamu yang indah dengannya. Kenangan itu membuat kamu terus kepikiran tentang dia. Kartu berikutnya adalah The Wheel of Fortune. Kamu tidak melihat atau tidak menyadari ada kelicikan dalam koneksi ini. Karena mata batin kamu seakan tertutup. Kamu mungkin sempat mengabaikan intuisi kamu terkait orang ini, hingga kamu mengalami masa-masa roller coaster, ups and down, yang berulang-ulang terus-menerus terjadi. Koneksi ini sudah menjadi koneksi karmik, tidak sehat buat kamu. Kamu diibaratkan kera yang berada di atas roda dengan mata tertutup. Lalu di sekitar kamu ada beberapa hewan, salah satunya adalah ular, yang kamu gak sadari. Musim demi musim berganti. Kamu bisa lihat di kartu itu ada lambang 4 musim. Tetapi kamu stuck, tidak bisa melihat kebenaran tentang koneksi ini. Kamu tidak menyadari ada orang-orang di sekitar kamu yang menginginkan posisi kamu dan berbuat kelicikan-kelicikan di belakang kamu. Kartu berikutnya adalah Judgment. Kamu perlu membuat keputusan. Gunakan kebijaksanaanmu. Crown chakramu saat ini bersinar dan memanggilmu untuk memutuskan sesuatu. Apakah kamu akan berada dalam hubungan yang seakan mati ini? Stuck, tidak ada pertumbuhan. Sepertinya kamu bukan satu-satunya orang yang menjadi korban. Ada banyak orang yang dia permainkan juga, yang dia gantungin hidupnya seperti kamu. Kamu lihat di situ ada beberapa sosok wanita di sekitar batu nisan, dan ada seekor burung owl di atas pohon yang begitu bersinar. Ini panggilan kamu untuk menggunakan kebijaksanaan kamu. Buatlah keputusan. Jangan menjadi seperti mayat hidup yang tak punya jiwa. Jangan menjadi korban berikutnya dari petualangan cinta buaya darat. Buatlah keputusan untuk move on. Kamu perlu melanjutkan hidup kamu. Nggak bisa stuck di situ aja. Koneksi kamu tidak ada pertumbuhan. Kartu berikutnya adalah Four of Swords. Kamu sudah saatnya healing dari semua luka yang kamu alami dalam koneksi ini. Berikan waktu untuk dirimu dan mulailah healing. Saatnya kamu untuk menyayangi dirimu. Berikan perhatian, cinta, kasih sayang, dan kesetiaan pada dirimu saat ini. Berikutnya kartu Four of Cups. Karena kamu sakit hati, kamu pada akhirnya menutup diri, tidak membuka hati kepada tawaran-tawaran yang lain yang datang. Mungkin kamu masih trauma terhadap penolakan yang dia lakukan kepada kamu. Penolakan itu bagi kamu sangat menyakitkan, apalagi kamu tahu dia memberikan hatinya kepada banyak orang lain. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat untuk menguatkan diri kamu bahwa rejection is protection. Itu adalah salah satu cara semesta melindungi kamu, karena dia tidak baik untuk kamu saat ini. Keluar 2 kali kartu High Priestess. Saya pikir kamu sebenarnya orang yang sangat intuitif, sangat terkoneksi dengan divine, semesta, Tuhan. Kamu bisa merasakan apa yang dia lakukan di belakang kamu. Meskipun mungkin dia menyembunyikan dengan sangat rapi, tetapi kamu mendapatkan petunjuk. Kamu bahkan mungkin mempunyai kemampuan menjadi tarot reader. Atau mungkin kamu sering menonton readingan tarot tentang dia. Tapi sebenarnya, crown chakra kamu itu sudah terbuka. Lihat di situ gambarnya kepala kamu itu bersinar. Segala informasi yang kamu butuhkan sebenarnya kamu sudah dapat petunjuk dari semesta melalui crown chakra kamu. Kenapa saya katakan kamu mempunyai potensi sebagai tarot reader? Di situ lihat, seorang wanita memegang buku. Itu bisa diartikan bahwa kamu sebenarnya mempunyai kemampuan psychic, bisa menjadi pembaca tarot. Ada gambar seorang bayi, bisa diartikan bahwa saatnya kamu untuk membuahkan sesuatu. Keluarkan kreativitas kamu untuk melakukan sesuatu, take action, do something. Gunakan bakat kamu, kemampuan psychic kamu, dan itu akan sangat membantu kamu. Mungkin kamu sempat kecanduan mendengarkan readingan tarot, padahal kamu sendiri juga bisa melakukannya. Belajarlah.
Lakukan sendiri untuk kepentinganmu. Kartu berikutnya adalah Temperance. You are safe and protected by the divine. You are highly intuitive, highly connected to the divine. Angel ada di sekitar kamu menjaga kamu. Kamu nggak perlu takut. Lakukan apa yang kamu perlukan untuk membuat sebuah perubahan dalam hidupmu. Angel selalu mengawasi dan menjagamu. Kalau kamu ingin mereading tarot, kamu bisa memanggil Archangel Michael. Ia akan membantu kamu untuk bisa menerjemahkan arti dari kartu-kartu itu. Semakin sering kamu berlatih, semakin kamu terkoneksi dengan kartu tarot itu, dan juga Archangel Michael, maka kamu dalam reading tarot akan mengalir begitu saja. Makanya perlu diasah intuisinya. Berikutnya kartu The Empress. Kamu sebenarnya adalah orang yang nurturing, loving, giving, caring, and abundant. Kamu memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk bahagia. Kartu The Empress adalah kartu yang memiliki energi paling tinggi di antara semua queen di tarot. Ada Queen of Pentacle, Queen of Wands, Queen of Swords, Queen of Cups. Semua itu di bawah energi kamu. Empress ini umumnya adalah kartu Divine Feminine. Kamu akan baik-baik saja tanpa orang itu. Kamu bisa bahagia dengan dirimu sendiri, dengan semua kualitas yang ada pada dirimu. Bukan tidak mungkin kamu memiliki banyak orang lain yang ingin menjadi seperti kamu, copycat, hater. Kartu berikutnya adalah The Lovers. Kamu sangat mencintai orang ini. Saya tahu, saya bisa lihat di kartu ini. Kamu berpikir bahwa dia adalah soulmate kamu. Dan kamu berpikir bahwa kalian saling mencintai. Tapi lihat kartu berikutnya, Five of Cups. Kamu akhirnya kecewa, sedih, patah hati, meratapi hubungan yang tidak berjalan seperti harapan kamu. Cinta, jangan kau pergi, tinggalkan diriku sendiri. Isi hati kamu begitu. Ingat bahwa kamu Empress. You are worthy. Orang itu dengan energi King of Wands, sedangkan kamu Empress, energi kalian tidak seimbang. Untuk bisa menyeimbangi kamu, dia harus berada pada level energi Emperor. Baru bisa jalan koneksinya. Bukan kamu tak cukup baik untuknya. Malah mungkin sebaliknya kamu terlalu baik untuknya. Jadi hargai dirimu. Berikutnya kartu King of Pentacle. Orang ini, kalau kamu lihat dari tampilan luar, secara finansial mapan. Benar. Dia memiliki kestabilan finansial. Tapi coba kamu lihat pada kartu itu. Ada energi kesombongan. Padahal yang dia miliki hanyalah 1 koin perak, belum lagi 1 koin emas. Dan sepertinya dia adalah tipikal orang yang suka pamer. Mungkin suka menggunakan barang-barang bermerek, suka membeli barang ini itu, suka hura-hura untuk hal-hal yang kurang penting. Intinya kalau orang melihat dari luar seolah-olah dia itu nggak pernah ada masalah tentang keuangan, dan didukung dengan keluarnya kartu Ace of Pentacle. Mungkin dia memang sukses dalam karirnya, usahanya, pekerjaannya, dan mempunyai hidup yang nyaman. Dan dia mempunyai percaya diri yang sangat tinggi. Dan ini yang membuat banyak orang tertarik kepadanya. Dia itu mempunyai karisma. Mungkin banyak orang datang kepadanya meminta saran. Tetapi kalau kamu lihat pada kartu King of Pentacle, dia mempunyai banyak impian yang belum dia raih. Kartu berikutnya yang keluar adalah Queen of Wands. Ada energi orang lain yang menarik perhatian dia saat ini. Sosok yang cantik, seksi, menarik, sangat membuatnya bergairah. Energi mereka berdua seimbang. Di awal tadi kartu dia adalah King of Wands, bertemu dengan Queen of Wands. Dia menemukan kecocokan dengan orang ini, dan dia merasa nyaman bersama dengannya. Mereka berdua mungkin bekerja sama, membangun sebuah usaha, dan dia merasa bahwa sosok inilah yang bisa membantu dia mencapai impiannya. Bahkan ada kemungkinan mereka berdua sudah terikat dalam sebuah komitmen. Berikutnya adalah kartu Eight of Wands. Kamu akan menerima kabar tentang orang ini, entah dari sosial media, bisa juga dari readingan kartu tarot, atau dari orang-orang di sekitar kamu, atau bahkan ada keinginan dari orang itu sendiri untuk mengirimi kamu pesan. Seven of Swords. Sepertinya kabar yang akan kamu terima adalah kamu akan tahu apa yang dia lakukan di belakang kamu. Bisa itu kebohongan yang dia lemparkan atas nama kamu di sekitar masyarakat tempat di mana kamu tinggal, bisa berbentuk pengkhianatan-pengkhianatan lain. Intinya kamu akan tahu bahwa dia selama ini sudah membohongi dan mengkhianati kamu. Dia tahu apa yang dia perbuat terhadap kamu itu sangat menyakitkan. Tetapi dia tidak mau minta maaf. Dia pergi begitu saja mengendap-endap dari kamu. Dan membawa semua kebohongannya, pengkhianatannya. Tetapi tetap saja ada yang tertinggal. Dan itu akan membuka kebenaran tentang apa yang dia lakukan. Diperkuat dengan keluarnya kartu Justice. Ini seakan menjadi keadilan buat kamu. Apa yang selama ini dia tutup-tutupi, dia sembunyikan dari kamu, pada akhirnya satu persatu akan terbuka. Dan kamu bisa melihat kebenarannya. Roda keberuntungan sedang berpihak kepada kamu.
Kamu akan mulai memahami sisi hitam putih dari orang ini. Kamu akan mulai menimbang-nimbang tentang semua yang sudah kamu invest untuk dia. Dan dari sini kamu bisa membuat keputusan. Kartu The Strength. Kamu akhirnya menemukan kekuatan dalam dirimu. Kamu menghadapi ketakutan kamu. Dan melalui semua kegelapan yang selama ini menyelimuti kamu, kamu akhirnya bisa mengalahkan sisi ego kamu yang selalu berusaha mendapatkan orang itu. Akhirnya kamu bisa melangkah pergi. Kartu The Hermit. Dalam diam, kamu menghealing diri kamu. Tidak ada yang tahu betapa kamu sangat terluka dan harus menghadapi itu seorang diri. Tanpa belas kasih, tanpa perhatian dari orang itu sedikit pun. Kamu menjauh dari orang-orang, menutup diri, banyak menyendiri, mencoba temukan ketenangan batinmu lagi. Dan kamu menemukan setitik cahaya terang yang memandu kamu keluar dari kesedihan. Tapi kamu tak banyak bicara. Kamu melakukan semua dalam diam. Keluar lagi kartu King of Pentacle. Tapi kali ini aku melihatnya ini energi kamu. Kamu berusaha membangun keuangan kamu. Tetapi di sekitar kamu, ada beberapa orang yang coba melakukan kelicikan terhadap keuangan kamu. Dipertegas dengan keluarnya kartu Ten of Swords. Ini melambangkan ada banyak pengkhianatan. Banyak orang-orang yang menikam kamu dari belakang. Dan mungkin itu orang-orang yang nyaman berada di sekitar kamu. Orang yang kamu percayai, sahabat kamu, keluarga kamu, atau siapapun yang dekat dengan kamu. Saran aku sih, jangan membagikan hal-hal yang bersifat rahasia terkait pekerjaan kamu, keuangan kamu, kehidupan pribadi kamu. Tidak perlu kamu share dengan siapapun, karena kamu nggak tahu siapa teman, siapa lawan. Queen of Cups. Saat ini kamu masih mempunyai rasa terhadapnya. Ada momen di mana mungkin kamu bersedih ketika kamu mengingat bagaimana dia telah melukai hati kamu. Kemunculan kartu Three of Cups menunjukkan bahwa orang ini mempunyai kecenderungan menyukai third party, menyukai punya banyak opsi, suka gonta-ganti pilihan. Dia mengabaikan kamu dan bersenang-senang dengan opsi lainnya di belakang kamu. Sebagian dari mereka ada yang hobinya mabuk-mabukan. Kemunculan kartu Eight of Pentacle menunjukkan bahwa kebiasaan dia ini telah mempengaruhi keuangan dia. Saat ini mungkin keuangannya sedang terganggu, tidak stabil. Dan terlihat jelas pada kartu itu, dia sangat berfokus pada keuangannya saat ini. Dia bekerja keras untuk mewujudkan impiannya. Mungkin opsi-opsinya telah banyak menguras keuangannya. Mungkin hobi-hobinya yang aneh itu telah merobek kantongnya. Ada beberapa yang ingin memanfaatkan dia secara keuangan saja. Muncul kartu The Star. Wow, kamu adalah The Star. Kamu menarik banyak perhatian dari orang-orang di sekitar kamu. Kamu cerdas, cantik, otentik, passionate, dan dikagumi banyak orang. Kartu berikutnya Three of Swords in the Reverse. Kamu tidak lagi mau mengalami koneksi yang hanya membuat kamu sakit hati. Karena kamu tahu, kamu berharga. Kamu move on dari sakit hati, kesedihan, kehancuran, dan take action untuk kebaikan hidupmu. Kamu sungguh bertransformasi menjadi kamu yang glowing. Kemunculan kartu Four of Pentacle agak mengkhawatirkan. Sepertinya kamu masih terkendala di bagian finansial. Mungkin pekerjaan kamu, bisnis kamu tidak lancar, atau hasil yang kamu dapatkan dari kerja keras kamu tidak seimbang, sehingga kamu menjadi sangat berhati-hati dalam menggunakan keuangan. Kamu tidak perlu ketakutan tentang keuangan kamu yang tidak stabil, tetapi tetaplah optimis melakukan apapun yang sedang kamu lakukan saat ini, karena yang namanya kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Tetapi jangan hanya kerja keras, juga kerja cerdas. Mungkin perlu dilakukan inovasi baru, ide-ide baru, cara-cara yang lebih kreatif untuk meningkatkan hasilnya. Seven of Wands, Ace of Wands, dan Three of Wands. Ada dua skenario untuk 3 kartu ini. Skenario pertama, kamu harus berdiri menghadapi banyaknya serangan yang berusaha menghancurkan kamu. Kamu menyadari bahwa selama ini, orang-orang yang telah kamu percaya ternyata orang yang keliru. Teman tapi lawan, musuh dalam selimut. Kamu mempunyai passion terhadap suatu kegiatan tertentu atau suatu hal tertentu yang harus kamu tuangkan menjadi sebuah karya, menjadi sebuah pekerjaan, dan ini akan memberikan kamu keuntungan. Kamu mungkin menunggu waktu yang tepat untuk take action. Saran aku jangan kelamaan menunggu. Lakukan aja tahap demi tahap. Skenario kedua, orang dari masa lalu kamu yang sudah kamu tinggalkan saat ini mulai menyadari bahwa dia telah mempercayai orang yang keliru. Orang-orang itu justru mengkhianati dia. Dan dia sekarang mulai berdiri untuk berani melawan orang-orang itu. Dan dia menyadari bahwa selama ini kamu adalah orang yang baik. Tidak seperti yang dikatakan orang-orang itu.
Dia ingin datang dengan energi passionate-nya itu kepada kamu. Hati-hati, dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk mendatangi kamu. Di saat kamu sudah mulai healing, di saat kamu sudah melepaskan dia malah mau datang. Tetapi, belum tentu dia datang untuk serius. Energi Ace of Wands-nya itu yang harus diwaspadai. Mengingat dia seorang player, ini energi yang sangat seksual. Sepertinya dia menginginkan sesuatu itu dari kamu. Oke, mari kita lihat apa pesan untuk menutup readingan kali ini. Ada kartu Striving, Throat Chakra, Balance Spirituality and Practicality. Kamu diminta untuk berjuang, jangan berhenti. Apapun yang kamu hadapi, jangan menyerah. Teruslah berusaha. Throat Chakra, di sini kamu diminta untuk speak your truth. Jangan takut untuk menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Kamu juga perlu menyeimbangkan spiritualitas dengan practicality-nya dalam hidup. Neuropathy dan grounding. Apa yang sedang kamu jalani mungkin terasa sangat berat dan tidak mudah, bahkan menakutkan. Tetapi, kamu diminta untuk grounding, untuk membumi. Ibarat kata pohon, kamu harus mengeksplor akar-akar kamu supaya kamu menjadi kokoh dan kuat dan bisa bertumbuh menjadi semakin besar. Where can I create more space? Am I focused on what I am losing or gaining? Daripada menjejali dirimu dengan kesibukan dan pekerjaan, coba ciptakan ruang yang sacred di dalam jadwal kamu, di rumahmu, pikiranmu, paru-parumu, di hatimu. Ambil waktu untuk lakukan hal-hal itu. Kamu membutuhkan ruang untuk pertumbuhan spiritual kamu, bukan hanya untuk kepentingan 3D. Apakah saat ini kamu sedang mengalami perubahan? Apakah kamu takut melepaskan karena kamu takut kehilangan? Bagaimana jika kamu nge-shifting fokusmu itu dari apa yang mungkin hilang darimu menjadi apa yang mungkin kamu raih? Sebuah ending sesungguhnya, sebuah awal untuk sesuatu yang baru. Intention dan rebirth. Kamu harus menentukan kemana kamu mau melangkah. Apa yang mau kamu lakukan? Tentukan tujuan hidupmu. Saat ini, kamu tengah terlahir kembali setelah mengalami kematian. Dari kamu yang lama menjadi kamu yang baru. Breakthrough to the new dimension. Kamu diminta untuk memasuki dimensi baru. Ada energi inovatif yang ingin masuk ke dalam level kesadaran kamu. Seeing both sides. Kamu diminta untuk melihat dari kedua sisi. Ambillah satu langkah mundur dan coba lihat segala sesuatunya dengan perspektif yang berbeda. Itu aja readingan kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa dukung dengan like dan subscribe. See you!